Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu melindungi kepada kita, diberikan panjang usia, bisa ibadah, diberikan sehat sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Di mana kita hidup di dunia ada tiada lain hanya memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Sebagaimana Allah mengingatkan di Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, maka di sini ibadah itu terbagi kepada dua bagian menurut ahli fikih ya. Pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh artinya ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yaitu ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat sunat, kemudian juga saum itu ya, termasuknya kepada khusus itu ya. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh, ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Artinya kita diharuskan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, apakah itu dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan doa. Kita sebagai manusia mungkin banyak ketidaksempurnaan. Salah satunya kalau kita punya ilmu, otomatis mungkin ilmu tidak sempurna. Begitupun jasad kita banyak, apalagi setelah usia kita tua, pasti kita akan banyak kekurangan. Sebenarnya Allah mengingatkan di Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakishu. Siapa orang yang dipanjangkan usia maka akan dikurangi bentuk tubuhnya, mungkin akan berkurang, seperti kulit mulai berkeriput, rambut mulai beruban, telinga mulai kurang pendengaran, berjalan kaki mungkin kurang seperti biasanya, tidak pada waktu kita masih muda gitu ya. Nah, karena itulah maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepadanya dalam arti hidup di dunia ini adalah untuk beraktivitas yang lebih baik. Dan hidup ini adalah tidak lain merupakan proses. Dengan adanya proses ini, marilah kita buat dengan langkah yang positif, yang manfaat untuk kehidupan diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta tidak lupa adalah agama. Karena kita ini adalah diamanati Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita tidak boleh melepaskan kita juga berbuat baik terhadap sesama yang merupakan pengamalan dari ibadah itu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Allah selalu melindungi kita dikala kita bahagia dan juga dikala kita susah, sehingga kita selalu mendekat kepadanya, menjadi hamba Allah yang bisa beribadah kepadanya. Seperti yang Allah ingatkan sama kita, fadkuruni adkurukum, jika kau ingat padaku dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala bahagia dan dikala susah, maka Allah akan melindungi kita. Itulah fungsi kita, tugas kita hidup di dunia hanyalah untuk beribadah. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.